Baik, shalom. Sekali lagi shalom. Perlu saya memperkenalkan nama atau tidak? Perlu. Nama saya Bapak Agustinus Banu. Saya asal dari Persekutuan Doa Batu Karang, Solo, Bandung. Saya ketua Persekutuan Doa dan sekaligus saya juga Persekutuan Umum di Klasik Sekolah Bapak. Dan saya sudah berkeluarga dan ada 4 orang anak. Dan saya juga dipilih sebagai hamba Tuhan untuk memberitakan kebenaran firman Tuhan. Dan di sini sebelum saya membakar lilin ini, saya mau menyampaikan beberapa hal. Dan saya mau tanya kepada Bapak Mama, waktu di sana ada yang ikut di sana? Tidak ada. Berarti saya harus ulang yang waktu saya menyampaikan di sana. Nah, sekarang saya mau tanya, apa arti bakar lilin ini? Kenapa kita tidak pakai pelita atau tidak pakai yang lain-lain? Harus pakai lilin ini. Kenapa? Bahkan kalau kita melihat juga waktu Natal kelahiran Yesus juga pakai lilin, tidak pakai yang lain-lain, tetapi harus pakai lilin. Kira-kira Bapak Mama ada yang tahu? Karena lilin itu hancur. Ya, karena lilin ini semakin kita membakar atau menyalakan, dia punya tubuh yang hancur. Tapi tubuhnya hancur untuk menerangi kegelapan. Dan yang tadi nanti sebentar ada yang bakar lilin ini disertai dengan nanas. Nah, tubuhnya hancur, tapi dia menerangi dalam kegelapan. Nah, kalau kita berbicara, waktu Yesus lahir datang ke dalam dunia, kita juga pakai lilin. Bikin satu pohon Natal dan kita ini taruh lilin di situ dan kita bakar menyalakan. Dan sebentar kita melihat ada tubuh hancur yang membawa terang. Nah, Bapak Mama, saya mau kasih tahu bahwa lilin ini melambangkan bahwa tubuh Kristus. Karena Yesus datang, dia akan dihancurkan tubuhnya, dicambuk sampai tubuhnya hancur seperti bubur. Tapi dia membawa terang. Dia membawa terang. Dan seperti yang ada di dalam firman Tuhan, Yohanes 8 ayat yang ke-12. Coba siapa bisa baca? Yohanes 8 ayat yang ke-12. Yohanes pasal 8 ayatnya yang 13. Berikut Yesus adalah terang dunia. Maka Yesus berkata pula kepada orang banyak katanya, Akulah terang dunia, barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup. Ya, akulah terang dunia, barang siapa yang mengikuti aku tidak berjalan dalam kegelapan, tetapi dalam mempunyai terang hidup. Nah, terang di sini Bapak Mama, kira-kira Yesus bawa terang apa? Saya ulang kembali karena waktu Mama atau Bapak orang tidak ikut ini saya ini supaya ada pemahaman yang benar. Kira-kira Yesus bawa terang apa? Coba baca Mazmur 119 ayat 105. Itu ayat-ayat penting. Mazmur 119 ayat 105. Kalau siapa yang menemukan? Mazmur 119 ayat 105. Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalan. Ya, itu sudah jelas. Firman-Mu itu
menjadi pelita bagi kakiku dan menjadi terang bagi jalanku. Itu Daud yang katakan. Nah, Daud ini 1.500 atau 1.000 datang kepada Mesias atau Yesus 1.000 tahun, dan dia menubuatkan bahwa firman itu menjadi pelita bagi kakiku dan menjadi terang bagi jalanku. Nah, di situ firman itu Yesus sudah datang. Dan dia katakan pada waktu itu, kalau kita baca dalam Yohanes 1 ayat 1, firman pada mulanya adalah firman, dan firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Dan kalau kita baca di dalam Yohanes 1 ayat 14, firman yang telah menjadi manusia dan tinggal di antara kita, itu Yesus. Jadi maka itu Bapak Mama Saudara sekalian, Yesus datang firman yang hidup. Dan seperti yang tadi firman Tuhan Yesus katakan, akulah terang dunia. Barang siapa mengikuti aku tidak berjalan dalam kegelapan, tetapi mempunyai terang hidup. Nah, terang hidup yaitu firman. Dan semua orang di dunia ini, semua jalan dalam kegelapan. Itu dunia ini kegelapan, kecuali firman Tuhan. Amin. Kecuali firman Tuhan. Maka kalau orang tidak berjalan tanpa firman, dia seperti jalan dalam kegelapan. Dia tidak mempunyai terang hidup. Kita punya firman Tuhan itu ada 66 kitab, 39 perjanjian lama, dan berapa perjanjian baru? Berapa? 27. Jumlah semua 66. Maka itu kita punya penunjuk jalan, itu terang kita. Jadi kita harus banyak belajar firman Tuhan supaya kita jangan sesat dan disesatkan. Nah, saya kembali kepada tadi, tubuhnya hancur. Tubuhnya hancur ini, Yesus memang datang sebagai terang. Dia bawa terang, tapi dia disiksa, dianiaya, dicambuk sampai tubuhnya hancur. Maka sebagai anak-anak Tuhan, orang-orang persekutuan, kita ini dipanggil untuk ikut menderita. Kalau kita membaca kedua Timotius 2, dipanggil untuk ikut menderita, bukan dipanggil untuk ikut senang. Kita dipanggil untuk ikut menderita. Maka orang yang Katolik tamu sudah ngayu pada teton maupun baik. Nak lelero, aku akan tamat luoy. Aku meru, aku bingung fasuk. Ini tamu yang suat luar biasa. Berarti aku baik. Maka nak kolek asli lelane, ikan tamat. Tapi ikan himpa bahwa kita menjadi pengikut Tuhan ini, kita ikut menderita bersama dengan Tuhan. Ya. Coba satu orang baca pertama Petrus 4 ayat 1 dan 2. Pertama Petrus 4 ayat 1 dan 2. Ini ayat-ayat penting supaya kita pegang. Pertama Petrus pasal 4 ayat 1 dan 2. Jadi karena Kristus telah menderita penderitaan badani, kamu pun harus juga mempersenjatai dirimu dengan pikiran yang demikian. Karena barang siapa telah menderita penderitaan badani, ia telah berhenti berbuat dosa, supaya waktu yang sisa jangan kamu pergunakan menurut keinginan manusia, tetapi menurut kehendak Allah. Ya. Jadi kalau atau ditampoi pada pepa sudah karena bukan anak Islam, anak sekau anak. Satu anak. Karena firman Tuhan bilang barang siapa yang ku kasih ku tegur dan ku hajar. Untuk itu relakan hati dan bertobat. Itu di dalam Wahyu 3 ayat 19. Barang siapa yang ku kasihi, ku tegur dan ku hajar, relakan hati dan bertobat. Jadi kalau misalnya kita melihat di dalam, saya baca satu firman ya, Amsal 3 ayat 12. Amsal 3 ayat yang ke-12. Karena Tuhan memberi ajaran kepada yang dikasihi, seperti seorang ayah kepada anak yang disayang. Usin hajar atau nilai ini nani fight on in anak. Mas kalau atau ini karena ajaran jangan sampai dia beranak. Karena anak hanya dua, bapak dua saja.
bukan dia bapak, dia bapak setan. Ya. Jadi maka itu kalau dia buat dosa dia enak-enak. Atau ni fight ni untuk aman maaf. Dia sekali pergi buat suka. Tadi pantai pakai dia buat kuawe sultan luar biasa. Masuk bahaya ke sini. Omeh sangat benai nak. Kau mesti masuk ke dia hal lasi papi tu betul. Ini saya. Tetapi karena memang pekerjaan Tuhan maka kecuali saya lupa dan tidak berjawab. Jadi maka itu bapak mama saudara sekalian. Zaman ini adalah zaman Tuhan. Tuhan memanggil orang-orang yang dipilih seluruh dunia dijadikan supaya kita harus ikut Tuhan. Walaupun banyak tantangan, banyak cobaan, tapi Tuhan ajar kita supaya kita waktu sisa ini kita jangan pergunakan dengan keinginan manusia, tetapi harus kehendak Tuhan. Karena di dunia ini keinginan mata dan keinginan daging. Kalau kita lihat di dalam pertama Yohanes 2 ayat 16. Papi na rin pinahiyon manamiyok na malumit mata, malumit aw. Kalumit aw, na malumit mata. Kan office na eh. Hindi po yung sebentar kita di dunia ini. Dan kalau misalnya Tuhan tidak ada kita seperti anggap kita punya berbuat di jalan yang lurus. Maka di dalam Amsal 14 ayat yang ke-12 disangka jalan lurus tetapi ujungnya menuju kepada malam. Orang bebas, orang lewat ni, tetapi impan ada nama bawah rumah. Maka itu kalau kita bersyukur karena kita lihat tadi malam saya hadirkan yang Yakobus 1 ayat 2. Saudara-saudara yang dikasihi, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu mengalami berbagai tentang. Tetapi bila ime esenluit dengan henamen enam, pasti kita betul. May sabihin sudah tayo. Ame sabihin ang menurut sudut pandang Allah kita harus dihajar. Itu beda dengan hukum. Kalau Tuhan memilih kita pasti hajar. Tapi hukumannya nanti kalau kita tidak, orang yang tidak percaya itu nanti dihukum di dalam neraka. Yesus sudah bilang kedua kali. Maka itu jangan main-main dengan orang pilih.